Amin. Sekarang kita nyanyi lagu yang kedua. Hari ini ku rasa bahagia. Jangan sama-sama ya. Berdiri lagi. Pipi. Goyang badannya. Bahagia kayak gimana sih bahagia? Yang lebar-lebar. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus Tuhan kita tanpa memandang di antara kita. Pegang tangan. Gandeng tangan. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Ayo. Kau sahabat, tunjuk temannya lagi. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk yang lain lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat itu sama dengan apa? Tita. 5 sampai 10. Tita kelima siapa yang mau? Kakak bisa tunjuk. Ayo cepat. Tita kelima terus berdiri di bangkunya. Oh nggak ada yang mau kelas kecil? Biasanya aku. Ayo siapa? Hah? Tita kelima siapa? Ya. Oh, klunya ayah dan ibumu. Oh, Yefta. Ayo. Kita kelima, hormatilah ayahmu dan Kita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur diberikan yang berkat Tuhan Allahmu kepadamu. Oke. Tita keenam. Oke, silakan. Kita keenam, Tita keenam, jangan membunuh. Oke. Tita ketujuh siapa? Ada temennya. Oh, Kak Adik. Bareng? Bertiga berdiri ya. Berdiri yuk, bertiga yuk. 1, 2, 3. Tita ketujuh, jangan berzina. Makasih. Tita ke-8. Ada yang mau temenin Nathan enggak? Bang Andrea? Ya kawan jangan curi. Berdiri. Berarti Nathan sendiri. Tita ke-8, jangan mencuri. Yang lain dengar, nggak boleh ngobrol. Tita ke-9. Kakak abangnya kayaknya nggak ada ya Kak ya? Kelas besar. Siapa? Tita ke-9. Ayo. Berdiri. Tita ke-9, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih.
Tita ke-10, kelas besar lagi, yang komplit. Mata ketemu mata, ayo. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau anaknya laki-laki atau anaknya perempuan atau hewannya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu manusia. Lembunya kemana? Diulangi terus yang jelas, yang jelas. Yang lain dengar nggak? Kelas kecil? Bareng Vira kak, berdua. Sama Pira temenin Bang. Ya, kawan. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kurang komplit ya. Ya itu tadi sudah ya adik-adik, Tita ke-5 sampai Tita ke-10. Sekarang kita bernyanyi lagi. Nomor 2 yang di belakang. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang bilang Tuhan Yesus baik siapa? Yang tidak angkat tangan? Andreas? Yang di belakang? Yang haleluya? Ya. Tuhan Yesus baik ya, kita nyanyi ya. Ayo Bang. Kalau memang Tuhan Yesus baik, berarti penyanyi harus semangat. Boleh tepuk. Baik. Betapa baiknya Engkau tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Aku memuji Tuhan, Tangannya kan? Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Jangan malu-malu. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, kalau memuji Tuhan Yesus itu nggak boleh malu-malu, ngangkat tangannya begini. Kalau memang memuji Tuhan Yesus, Hosana, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh KL. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu GKP Sarapan Indah telah berkumpul di gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami berada di sini karena kami bersukacita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Engkau telah mengalahkan dosa dan maut. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati kami semuanya, anak-anak sekolah minggu. Kebangkitan-Mu menjadi jaminan bagi kami semua
bahwa kami juga akan dimenangkan dan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Engkau akan menjadikan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Engkau akan membangkitkan semangat anak-anak sekolah minggu untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada anak-anak sekolah minggu yang masih balita, kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan mereka. Mereka boleh bertumbuh dengan sehat dan sempurna. Anak-anak sekolah minggu yang dalam masa pendidikan, sekolah dasar, SD dan TK, SD dan SMP, SMA, kiranya Tuhan juga memberkati pendidikan mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang semangat untuk belajar, supaya mereka menjadi anak-anak yang selalu jujur di dalam sekolah Tuhan, anak-anak yang selalu giat untuk belajar, untuk meraih cita-cita mereka. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan mereka anak-anak yang sukses. Berkati juga Tuhan pertumbuhan mereka, pergaulan mereka, kiranya Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Pada saat mereka Tuhan bersosialisasi ataupun bergaul dengan teman-temannya, kiranya Tuhan tetap membuat mereka anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami dengan kematian-Mu di kayu salib. Kiranya Tuhan juga mengajarkan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang mau mengampuni orang yang mungkin telah menyakiti hati mereka, yang mengecewakan hati mereka, supaya makna kebangkitan-Mu Tuhan boleh menjadi bagian dari kehidupan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, jikalau pada saat ini ada anak-anak sekolah minggu yang mungkin suka diremehkan oleh teman-temannya, ada yang di sekolah mungkin belum mendapatkan prestasi yang baik, ada mungkin anak sekolah minggu yang merasa berkecil hati karena kondisi ekonomi pada saat ini. Namun kami percaya Tuhan, kebangkitan telah membangkitkan kami semua dari keterpurukan kami Tuhan. Engkau akan berikan semangat yang baru kepada anak-anak sekolah minggu, supaya mereka mampu melihat masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak kami sekolah minggu, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat semua orang tua daripada anak-anak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam aktivitas mereka, dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan selalu memberkati. Cukupkan semua Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka, supaya melalui pekerjaan ataupun apapun yang Tuhan percayakan kepada orang tua, mereka boleh menjadi memberikan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan boleh meraih cita-cita mereka untuk masa depan mereka. Tuhan Yesus, kami juga adalah orang-orang anak-anak yang sering melakukan kesalahan kepada orang tua kami, kepada kakak kami, abang kami, terlebih kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan juga mengampuni kami agar kami layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat semuanya Tuhan, guru-guru sekolah minggu serta pengurus, kiranya Tuhan juga memberkati kami, mampukan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Bipo kami. Karena Tuhan juga memberkati Inang Bipo, sehingga setiap perkataan yang disampaikan kepada kami itu adalah perkataan Tuhan. Berikanlah kami Roh-Mu yang kudus untuk mengajari kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Bipo. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan, rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan-Mu, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan tentang Paskah dari Kak
Kakak Bipo. Ini Kakak Biponya nih yang di sini ya. Sebelum kita menerima, kita nyanyi dan 3. Kelas besar bisa lagu ini? Bisa? Kenceng suaranya Yang biar kencang bantu adik-adiknya nanti ya. Selamat di tangan Yesus. Itu lagunya ya. Selamat di tangan Yesus. Ayo nyanyi yuk. Amat pelukannya. teduh kasihnya, aku bahagia. Ku merdu malaikat, olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, amat pelukannya, dalam teduh kasihnya, aku bahagia. Ayat 3. Yesus perlindunganku, selamat bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Dia bertambah hatiku, menantikannya sampai harinya tiba dan fajar merekah. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya, dalam teduh kasihnya bahagia. Adik-adik semua, mari kita lipat tangan. Ayo semua dulu, angkat tangannya dulu. Angkat tangannya. Yang disebut anak sekolah minggu, angkat tanganmu. Ada berapa tanganmu, Dek? Berapa jarinya? Iya, coba kita nyanyikan dulu. Tanganku ada dua. Ayo, dua, ya. Lima. Lalu aku berdoa. Adik-adik, tangannya jangan dilepas dalam keadaan berlipat. Ayo tundukkan kepalanya dan bayangkan Tuhan Yesus ada di hadapanmu, dia telah bangkit dari kubur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, dan yang mencintai kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur, Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Sehingga kami hidup Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu lainnya di dalam ibadah Paskah ini. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, berikan anak-anak-Mu kepintaran, terkhusus untuk memahami isi hati Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini.
Mari Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu berada di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang matanya hanya melihat ke layar ya. Tidak ada yang boleh bermain-main pertanyaan. Kakak guru bisa enggak nanti hadiah ada ya? Ada kan? Ya, ada. Bagi anak sekolah minggu yang tekun melihat ke layar TV akan mendapatkan hadiah nantinya setelah kita mengikuti cerita Paskah pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sekalian, mari kita lihat firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Jangan ada suara, mari kita dengarkan suara yang dari televisinya. Ayo silakan Abang Marcel. Yohanes 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Iya, terima kasih kata Bang Marcel. Adik-adik, tertulis di mana ya cerita kita hari ini? Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Pintar banget. Tepuk tangan buat teman kita ya. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Ingat ya adik-adik ya, nanti kembali dipertanyakan. Tema kita di pagi hari ini Amazing Grace apa? Kayaknya enggak semua mendengar. Apa tema kita, Dek? Amazing Grace. Nah, saya tanya sekarang dulu. Adik-adik sekolah minggu, kamu mau nggak menerima hadiah? Hanya di sini aja. Mau nggak menerima hadiah? Sekali lagi, mau nggak menerima hadiah? Oh, mau, luar biasa. Hadiah apa itu, Dek? Hadiah apa, Nak? Apa hadiah yang kau inginkan? Hah? Apa sayang? Snack. Oh, dengar siapa namamu sayang? Marcelo. Marcelo pengen hadiah snack. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan. Ah, hari ini pagi ini Marcelo pengen hadiah snack. Wah, luar biasa ini. Nanti kita tahu snack apa itu ya. Nah, siapa namamu sayang? Ya. Apa hadiah yang kamu inginkan? Nah, apa itu? Hadiah apa nih? Snack juga. Tepuk tangan buat Tesya. Kalau mungkin ada yang pengen hadiah apa itu? HP. Oh, bagus, bagus. Brian itu pengen hadiah HP, nggak apa-apa. Memang bagus itu. Ada yang pengen hadiah HP, ada yang pengen hadiahnya snack, ada yang pengen apa? Untuk planet.
buku planet. Dia pengen, Sarah itu pengen buku planet. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Sarah. Tepuk tangan untuk Sarah. Nah, ada lagi hadiah yang dia inginkan itu nilainya bagus. Ya kan? Ada yang pengen naik kelas, mau enggak? Ada yang pengen dia sehat, mau enggak? Nah, adik-adik kita lihat dulu di mana Bang Marcel? Oh ya, karena kita lihat dulu di slide berikutnya. HP Pipo ya, nanti kita minta. Nah, ini lihat gambarnya adik-adik. Tadi kamu pengen nilai bagus, ya kan? Kalau kamu pengen nilai bagus, bagaimana caranya? Di sana ya, belajar berdoa sungguh-sungguh atau itu apa tuh? Di sana tulisannya, apa tuh? Ora et labora, artinya bekerja dan berdoa, belajar dan berdoa. Kalau kamu pengen nilainya bagus, harus belajar sungguh, harus juga berdoa sungguh. Bagaimana mungkin kamu dapat nilai bagus kalau kamu tidak belajar? Iya, mustahil dong. 1 tambah 1 tidak akan pernah tahu 2 kalau tidak dipelajari. Nah, lalu kamu tadi melihat ini teman-teman kamu yang tunjuk tangan. Ini tadi yang mewakili Sarah, Tesha, sama Brian tadi. Ini semua itu. Anak-anak yang pintar ya. Yang pengen nilai bagus tadi. Yang pengen ya dapat HP Pipo, Brian ya. Yang pengen dapat snack. Iya ya, luar biasa ini anak sekolah minggu di GKP Sarapan Indah. Tetapi, nah, siapa yang pernah menjadi orang yang berdua yang paling katanya? Siapa pernah? Tunjuk tangan, jujur. Siapa yang pernah ini? Ini siapa yang pernah yang melihat makanannya saja seperti ini? Ayo. Ayo, siapa? Tunjuk tangan kau. Ayo, kalau ikan goreng siapa yang suka? Kalau mie goreng siapa yang suka? Wow, semua. Nah, adik-adik, tadi hadiahnya pengen sehat. Kalau kamu pengen sehat, maka kamu harus makan dengan teratur. Makan 4 sehat 5 sempurna. Harus mau makan sayur dan buah. Siapa yang tidak mau makan pakai sayur? Ini ada mama dan papa di sini. Bisa nanti saya tanya. Brian mau nggak pakai sayur makannya? Wortel doang. Wortel doang itu udah sayur ya. Tapi kalau boleh sayur banyak juga. Itu katanya supaya kita menjadi sehat. Iya, ini lihat dia yang gembira nih. Yang ini kan gembira banget dia. Dia suka makan sayur hijau. Ada yang di sini 2 orang. Aduh capek deh makan sayur melulu katanya. Udah deh saya makan nasi doang aja, kalau bisa itu pakai itu pakai ayam goreng, pakai siomay, ya pakai kerupuk lagi. Padahal yang enak itu harus pakai sayur lengkap ya. Nah adik-adik, hadiah yang ingin kamu dapatkan, nilai bagus, belajarlah dengan bagus. Belajarlah dengan tekun. Kalau kamu ingin menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang pintar, maka kamu harus rajin berdoa, rajin membaca rajin mendengar itu. Jangan pernah aku mau jadi anak Tuhan, berdoa aja tidak pernah. Nathan berapa kali doa? Ayo, berapa kali doa? Setiap sekolah, tidur sama bangun tidur. Setiap sekolah, tidur, mau bangun tidur. Mau makan enggak? Makan. Oke, makan juga iya. Mau Enggak. Oh, enggak. Nah, ini perlu diperbaiki. Ini ada mamanya di sini. Nah, adik-adik sekolah minggu semua,
Berdoa itu anak sekolah minggu harus paling sedikit berapa? Berapa kali? Berapa kali? Jangan lihat tangan saya dong, karena gini saya bilang terus 5. Paling sedikit adalah 8 kali. Ayo kita hitung dulu. Mau Pak? Mau Ti? Bangun Pak? Mau apa lagi? Mau jam? Mau apa lagi? Pulang Sako? Pulang jalan sekolah. Udah 6. Apa lagi? 2 lagi. Selesai makan. Lalu mau belah? Iya. Mau makan? 8 kali paling sedikit ya Nang ya. Jadi mau pintar itu perbanyaklah berdoa dan belajar dengan baik ya. Iya, 9 boleh Nak, 10 boleh. Lebih dari itu juga boleh ya Nak ya. Itu akan menjadi anak yang lebih baik lagi ya, kayak Britnya. Ya, nah, lalu adik-adik hari ini di Minggu Paskah ini ada hadiah yang luar biasa. Tidak hanya kamu mau jadi pintar, tidak hanya sehat, tetapi kamu lebih dari itu. Apa hadiah kita di pagi hari ini? Iya, itu kakak guru ya yang jawab ya. Aduh, ini kayaknya adik-adik minggu ini. Apa hadiah yang istimewa pagi hari ini? Aduh, iya, luar biasa Bang. Natal Paskah. Iya, benar. Paskah, kebangkitan, bukan makan loh. Bukan snack. Hadiah yang terindah adalah Amazing Grace. Anugerah keselamatan. Itu didapat bagaimana caranya ya? Ayo. Iya, jika kita mau pergi berdoa dulu. Wow, luar biasa. Terima kasih anaknya. Benar-benar ya dilakukan ya. Ayo. Sila. Ini perlu ditanya ini. Mana laki-laki tadi yang banyak itu? Oh iya. Ini kelas besar dulu ini. Kira-kira bagaimana ya caranya kita mendapatkan anugerah keselamatan itu? Amazing Grace. Mengucap syukur. Berdoa. Lanjut. Mematuhi perintah Allah. Lanjut. Jangan kalau ada temannya udah berdoa, gak usah berdoa lagi kan. Ditambah lagi. Bersyukur. Bersyukur udah ada tadi bersyukurnya. Makanya disimak ya jawaban temannya. Pak, yang ganteng nih. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Ayo Bang. Sama. Yang harus di apa ini guru sekolah minggunya nih. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan anugerah Amazing Grace itu? Itu berdoa rajin, yaitu Setiap hari. membaca kitab setiap hari, yaitu berdoa setiap hari, yaitu Makan sambil berdoa. iya. Berdoa juga, maksudnya Berdoa. berdoa. Nah, cara mendapatkannya, ayo, Abang Marcel, mari kita lihat dulu videonya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya.
Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah?" Namun mereka makin keras berteriak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Bukan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain yang selamat, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamat. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi berhenti cara berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepada, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus,
Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Tadi apa pertanyaannya adik-adik? Bagaimana caranya memperoleh anugerah keselamatan? Jawabannya tadi, Yesus disalibkan supaya sekolah minggu GKPS Harapan Indah mendapatkan hadiah terindah. Caranya itulah yang akan, dan yang kita dengar dari nats kita tadi, Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Nah, Abang Marcel coba lihat dulu gambarnya. Ini cerita tadi. Di Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 ada di sini. Siapa? Oleh siapa tadi adik-adik? Musa meninggikan patung ular. Lalu di sebelahnya gambar apa itu? Salib Yesus. Nah, dulu kalau tadi kita simak nats kita tadi di ayat 14 katanya, seperti Musa pada waktu dulu ketika Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka sangat-sangat ketakutan. Kenapa? Ada banyak ular yang mematuk mereka. Oh, ternyata di perjalanan itu mereka banyak berjumpa dengan ular-ular beludak, ular-ular kobra, ular yang sangat berbisa. Iya, ular yang boleh saat itu juga mematikan setiap orang yang dipatuknya. Jadi umat Israel pada saat itu berjalan dan setiap melangkah mereka bertemu dengan ular dan mereka digigit. Nah, adik-adik sekalian, kalau dikatakan di sini patung ular yang ditinggikan itu artinya di sana supaya pada waktu itu umat Israel harus memandang, melihat kepada patung ular yang dibuat oleh Musa. Melihat saja, karena itu diperintahkan oleh Allah sendiri. Nah, adik-adik, kalau Allah yang memerintahkan, ular sekalipun bisa itu dijadikan obat, ya. Adik-adik, kalau adik sekolah minggu, kalau Nathan, kalau Tessa dan semuanya ini disuruh Tuhan Yesus, sekolah minggu GKPS Harapan Indah, ingat hukum kelima. Apa tadi adik-adik hukum kelima? Semua, dua-dua ya. Itu perintah siapa ya? Perintah Tuhan. Maka harus dikerjakan, dilaksanakan, didengarkan. Hormatlah ayahmu dan ibumu. Untuk apa katanya? Supaya lanjut umurmu. Di mana? Di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu. Nah, ini juga dikatakan Allah kepada Musa. Musa, buatlah patung ular dan naikkan, tinggikan, supaya semua bangsaku ini memandang kepadanya, dan kalaupun ada ular yang mematuk, racunnya bisa daripada ular itu tidak bisa mematikan umatku. Itu perintah Tuhan. Nah, sekarang di Paskah ini Paskah pertama ketika umat Israel diselamatkan dari
perbudakan Mesir. Ya kan adik ya? Ingat itu ya. Lalu di Paskah kita sekarang di perjanjian baru, Tuhan Yesus, apa kata tadi? Mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pintar-pintar adik-adik ini ya. Nah, sekarang tadi kan diperintahkan oleh Allah kepada Musa supaya umat Israel itu memandang kepada patung ular itu. Sekarang Tuhan Allah katakan, anak-anakku, lihatlah dan pandanglah kepada salib, kepada Yesus yang sudah bangkit. Percayalah, itu adalah anugerah yang terbesar bagimu. Nah, kalau adik-adik tadi pengen hadiah naik kelas, pengen makanan yang enak-enak, itu harus tadi belajar sungguh, makan yang teratur. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memperoleh anugerah keselamatan? Lihat, pandanglah Yesus, percaya kepada jangan kepercaya pada iblis. Nah, siapa percaya kepada iblis? Siapa mau berteman dengan iblis? Enggak ada ya? Nah, buktikan ya kalau kamu tidak berteman dengan iblis. Jujur menjawabnya. Siapa yang selalu disuruh mama papa belajar? Oh, ini iblis ini. Kalau hanya disuruh-suruh baru belajar. Nah, itu kurang baik itu. Hari ini adik-adik, kamu harus tunjukkan kamu itu anak Tuhan. Maka, aku ada PR tadi. Diberikan oleh guruku. Mama, papa, aku hari ini belajar ya. Aku punya PR. Itu dong anak sekolah minggu yang baik. Bukan harus, Nathan, belajar, kata mamanya. Sampai kuat suara mama. Banyak PR langsung kaget dia. Terkejut dia. Akhirnya capek berpikir, nggak tahu apa yang dikerjakan. Aduh, udahlah mama, saya nggak usah sekolah lah. Udahlah mama, saya nggak usah masuk sekolah, cabut deh katanya. Nah, itu kalau tidak bersahabat dengan Yesus. Iya. Jadi coba ya diuji ya. Kalau kamu masih disuruh mama papa belajar katanya, itu belum mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kalau kamu disuruh-suruh baru berdoa, belum anak Tuhan. Harus kamu sendiri. Aku harus belajar, aku harus berdoa, aku harus cuci piring, aku harus makan teratur, aku harus bantu mama nyapu rumah. Siapa yang mau membantu mamanya menyapu rumah? Oh, tidak semua, cuma 1, 2, 3, 4. Cuma 4 doang. Yang lainnya bagaimana? Oh, siapa yang melipat selimutmu nang ketika bangun tidur nang? Oh, sendiri ya. Nah, karena kakak sudah besar ya. Nah, adik-adik yang kecil nih, kalau kamu bangun tidur, siapa yang melipat selimutmu? Sendiri? Mama? Aduh. Si Brian bilang mama. Oh, si Brian. Mulai hari ini mau berjanji nggak bang? Siapa melipat selimutmu nanti untuk pagi kalau kamu bangun? Iya, berjanji ya. Nah, benar ya. Kakak dan abang guru nanti ditanya lagi ya. Apakah dia benar-benar ini, si Brian ini? Benar enggak? Lipat selimut, tanya nanti mamanya. Benar enggak ya? Nah, selanjutnya adik-adik, hari ini kan Paskah. Luar biasa sekali. Kalau kita pandang Yesus itu, salib Yesus itu, ternyata di sana ada kasih Yesus kepada kita. Ada apa? Kasih Yesus. Ada pengorbanan Yesus. Dia mati, disalibkan. Dia harus dipukul. Siapa yang memukul adik-adik? Siapa yang memukul Yesus pada saat itu? Yang melibas dia. Prajurit, iya prajurit orang Yahudi ya. Dan prajurit orang Yahudi itu mungkin saja si Brian. Iya mungkin saja kamu, mungkin saja kita. Karena apa? Karena kita sering berbohong. Bohong. Itu. Ayo semua. Bohong. Itu
Bohong, bohong, bohong. Dosa. Iya, anak Tuhan tak boleh bohong. Karena sudah diselamat. Amazing grace, anugerah keselamatan itu kita dapat karena kita datang kepada Yesus, kita melihat Yesus, kita percaya Yesus, melakukan firman Yesus. Nah, selanjutnya buat Abang Marcel. Yang terakhir, adik-adik, mari kita lihat, kita saksikan. Nah, ini siapa ini ya? Iya, anak-anak yang sedang anak-anak yang bersyukur. Nah, di Paskah ini adik-adik, karena anugerah keselamatan, grace itu sudah kita dapatkan, maka adik-adik seharusnya menjadi anak yang berguna. Berguna. Firman. Syukur. Berdoa. Ya, kalau sudah menerima keselamatan, anak sekolah minggu GKP Sarapan Indah itu harus menjadi anak yang selalu berdoa. Bersyukur, berdoa. Sarah ya, harus syukur ya Nang ya. Iya bersyukur karena mama bisa mengajak Grace ke gereja. Karena mama selalu mengasihi. Iya, mengasihi Sarah semua adik-adik ini. Jangan ada yang malas. Kamu harus bersyukur punya mama dan papa. Kamu harus bersyukur diberi kesehatan. Kamu harus bersyukur, oh hari ini Paskah, aku bisa ketemu dengan teman-temanku. Oh, hari aku juga akan kegiatan mencari telur Paskah. Oh iya, ntar lagi anaknya. Nah, kapan pertanyaannya? Ntar lagi anaknya. Adik-adik kalian, nah, ayo kita baca ayat hafalan kita ya, 1 Korintus 15 ayat 10a. Dua ya. Kita ulang, 1 Korintus 2 ya. 1. Iya, luar biasa. Karena Paskah, maka aku ada sebagaimana aku ada. Karena kebangkitan Yesus, maka aku sangat berharga di mata Tuhan. Semua berharga di mata Tuhan. Papa mama juga berharga di mata Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga berharga. Nah, kalau kita berharga di mata Tuhan, adik-adik, berarti kita harus selalu berdoa dan bersyukur. Benarkah itu adik-adik? Benar. Nah, yang terakhir sekali, saya tanya dulu. Dari mulai awal, di manakah tertulis cerita Paskah kita pagi hari ini? Iya. Yohanes 3 ayat. Apa topik kita, tema kita? Grace, artinya anugerah keselamatan yang diberikan oleh siapa? Tuhan. Kayu salib. Dimanapun di kayu salib ya, manapun sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kamu. Maka kita harus mengasihi harga di mata Tuhan. Ayo coba katakan dua-dua ya. Aku. Oleh karena itu
harus menjadi anak yang selalu bersyukur, berdoa, mendengarkan firman, melakukannya, dan mengasihi sesama temanku, papa mamaku, abang adikku, kakak abang guru sekolah minggu. Karena Yesus yang telah bangkit menghargaiku. Amin. Nah, sekali lagi, siapa yang sudah hafal ayat hafalan ini? 1 Korintus 15 ini. Siapa yang sudah hafal tanpa membaca teks? Ayat semua dulu membaca sama-sama. Dua-dua ya. Siapa yang bisa menghafal, dia mendapatkan double hadiah dari sorga. Ayo. Nanti ada hadiah juga Kakak Pipo. Ya. Ada hadiah juga. Ada juga? Iya. Oh. Pulsa. Oh begitu ya. Wih, luar biasa ya Brian. Ayo. Kelas kecil Sudah satu dihafal? orang, besar satu orang, pulsanya 50.000 Wah, masing-masing. luar biasa. Ditambah ini ya kakak guru ya. Kalau benar jawabannya ditambah 5.000 lagi ya. Jadi 55.000. Iya dong. Oke, Oh, Kak. iya hadiahnya. Kelas kecil 55.000. satu, kelas besar satu orang. Benar. Stop. Abang Marsal tutup itu. Ayo Iya. hafal. Jaden hafal. Sebentar. Anak-anak apa? Siapa yang menghafal dengan baik? Silakan dulu berdiri nang. 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Aku berharga di mata Tuhan. Nah, belum. Tadi ya. Dari Kelas kecil sudah, kelas besar satu orang. Ayo. Kan udah tadi. Ayo. aduh kok beda-beda. Ayo. Pulsa 55.000 lumayan loh. Iya, kelas besarnya enggak besar. ada ini, Kakak. Aduh. Sedih Atau banget ini kelas kelas besar, kecil Kakak. satu lagi kalau nggak ada. Kelas kecil ada? Kelas kecil ada. Satu orang lagi. Enggak kelihatan. Oh, Abang Marsal. Bang, Buka dulu sekali lagi. setengah menit bang. Setengah menit. Berapa ya? Setengah menit dibaca. Berarti ini kelas kecil, kelas besar udah hilang kesempatannya ya kak? Besar sudah hilang kesempatannya. Kelas Sekarang buat kecil, kita. kelas kecil Ayo, setengah dihafal. menit. Ayo, pasti bisa. 1 Korintus 15 Saya hitung ayat sampai 10. 10a. Di stop ya. 1, 2, 3, 4, 5, Kelas kecil. 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Stop, Iya. Bang. Dihilangkan, Bang. Oke. Ayo, Ayo, siapa? Sarah. Aduh. Apa itu? Kasih clue yang pertama. 1 Korintus. Clue-nya yang pertama apa? 1 Korintus ayat 15 ayat 10. Ya apa? Nggak boleh kasih tahu. Tetapi kalaunya Allah, maka aku ada sekarang. Aku
Ada? Ayo Evelyn. 1 Korintus 15 ayat 10a. Ayat 10a. Ya. Ada lagi nak? Kelas kecil? Kelas kecil. Nak? Oh, Rian. Ya. Berdiri. 1 Korintus 15 ayat A. Tapi karena karunia Allah, maka aku ada, sebagaimana aku ada sekarang. Tetapi berharga di mata Tuhan. Benar. Iya, jadi hari ini ada 2 teman kita yang mendapatkan pertambahan pulsa ya kakak ya. Ditambah 5.000 dong. Iya. Oke. Ada Nah 5.000-nya. adik-adik, hadiah yang terindah bukan saja pertambahan pulsa, tetapi pertambahan sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah menang dari kematian. Sekarang anak-anak sekolah minggu juga sudah diselamatkan. Maka yang terakhir, jangan pernah menjauh dari Tuhan Yesus ya. Kalau ada papa dan mama malas gereja, adik-adik harus menyampaikan kabar sukacita. Papa, kita harus gereja. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nggak boleh masuk ke gereja ya nang. Juga semua kalau ada yang tidak mau ke gereja ya. Nah adik-adik menjadi saksi Kristus. Amin. Kita berdoa. Ayo doanya diikuti ya adik-adik. Ayo lipat tangan. Hari ini kita telah mendapatkan anugerah keselamatan. Untuk itu kita harus mensyukurinya. Mari kita berdoa. Kita berdoa diikuti ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang mau percaya melakukan perintah Tuhan. Ajar juga kami untuk selalu mengasihi orang tua, kakak abang, teman-teman, abang kakak, guru sekolah minggu. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mendapatkan hadiah yang istimewa, yaitu kasih dan keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Yesus. Mari bangkitkan semangat sukacita kami. Kami bangkit dari kemalasan, dari kebodohan, dari keterbelakangan. Kami boleh menjadi anak-anak yang selalu setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kembali. Pipo untuk firman-Nya hari ini. Sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan terbaik. Kan persembahan dipegang. Loh kok ini? Sudah dipegang, angkat 2 tangannya ke
atas, kita sama-sama mengucapkan Huberedoon 1. Ayo tangannya ke atas dulu. Angkat yang tinggi-tinggi. Huberedoon 1, 2, 3. Huberedoon, Hubani Harajaot Hinai Batak. Nyanyi lagu nomor 3 Bang. Nomor 3. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Tahu ya? Ayo Bang. Nyanyinya yang semangat ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Ayo nyanyi yuk. Dia hidup untuk kami, dia itu anak kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus anak kami, sang penebus juru selamat manusia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Siapa? Dia itu kami, dia itu Allah kami, dia raja, dia raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus anak kami, menebus juru selamat manusia. Sang penebus juru selamat manusia. Nah, adik-adik, mari kita kembali berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita di pagi hari ini, di mana kami merayakan kebangkitan kemenangan Yesus yang telah Engkau nyatakan sebagai bentuk pengorbanan yang luar biasa bagi kami. Sehingga anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang hidup, anak-anak yang telah menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai persembahan syukur daripada anak-anak-Mu ini. Engkau melihat dari dalam hati mereka, melalui orang tua yang memberikan persembahan kepada mereka. Mari Tuhan Yesus berkatilah persembahan daripada anak-anak-Mu ini. Berkati juga orang tua, berkati kesehatan orang tua, berkati pekerjaan orang tua dari anak-anak kami ini. Sehingga melalui mereka juga, anak-anak kami mengerti, memahami untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buatlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, sebentar kami juga akan melanjutkan kegiatan kami. Kami bermohon, berserah kepadamu, lindungi anak-anak kami, jagai anak-anak kami, berikan semangat sukacita dan kesehatan jasmani rohani. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin, mari kita sama-sama mengucapkan
Doa, O Yesus hasomani. O Yesus Kasomani hanani haganu. Kasada ukur nami asora Sengboy dalan nami salakan atorsa. Dokhang atau manami torang agehuja. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama ucapkan amin. Amin. Shalom. Horas. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ini kepada kakak guru. Iya. Terima kasih Kak Bipo. Selamat Paskah adik-adik semua. Selamat Paskah guru-guru sekolah minggu. Nah, sekarang ibadah selesai. Ya, di sini kita mengadakan lomba mencari telur Paskah. Dengarkan dulu aturannya. Nanti kalau nggak dengerin aturannya salah. Duduk dulu. Duduk. Semua duduk. Kalau nggak duduk nggak dimulai. Duduk dulu ya. Dengerin. Yang pertama mencari telur Paskah itu kelas kecil. Kelas besar diam di sini. Kelas kecil nanti akan dibagi satu orang satu kantong plastik. Kamu cari sebanyak-banyaknya. Kelas kecil nanti dikasih waktu hanya 5 menit. Sudah? Kelas kecil dengar. Mencari telur hanya iya, sebelum ini setelah ini nanti kita foto. Mereka belum boleh keluar. Ya, dengar dulu ya peraturannya ya. Kelas kecil nanti pegang ini satu-satu. Sudah dimulai 1, 2, 3. Nyari hanya 5 menit, bukan sekarang. 5 menit habis waktunya, nanti serahkan telurnya ke Kak Kiki. Siapa yang kasih Kak Kiki? Sama ke Bang Aldo. Bang Aldo mana? Kalian kumpulkan nanti, boleh ke Bang Aldo, boleh ke Kak Kiki. Nanti mereka yang menghitung telur Paskah siapa yang paling banyak. Nanti dapat juara 1, 2, 3. Ada hadiahnya nggak Kak? Nah, itu hadiahnya ya. Kemudian kelas kecil selesai 5 menit. Kelas besar dimulai juga 5 menit. Sama, kalian dapat ini satu-satu. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti dikumpulkan ke Kak Mayarni. Mana Kak Mayarni, kenal nggak? Kelas besar kenal nggak sama Kak Arni? Yang mana? Mana? Ada yang belum kenal? Kenal? Kenal Kak Arni? Sama ke Kak Rohma. Kak Rohma mana? Kenal nggak? Yang bunga-bunga. Nah, kelas besar nanti setelah selesai kumpulkan ke Kak Arni dan ke Kak Rohma. Ya. Kakak nggak tahu ada di mana, soalnya bukan kakak iniin. Nah, sekarang kita duduk dulu, kita foto dulu. Foto sama-sama dulu. Nanti baru lomba dimulai ya. Itu nggak boleh keluar. Nggak boleh dorong-dorongan nanti ya. Nanti kalau dorong-dorongan ada yang jatuh. Sampai tadinya lupa dibawa. Kita fotonya gimana Kak? Fotonya bagaimana? Kelas kecil dulu ya, foto bersama kelas kecil. Kelas kecil ke depan. Ayo, kelas kecil ke depan. Yuk, kecil di depan. Boleh duduk. Duduk di lantai boleh. Tengah, duduk di lantai di tengah. Di tengah. Tengah jong tuh.
biar cukup. Yuk. Ayo jangan ngobrol dulu. Lebih rapat lagi. Kita foto sama kakak abang guru sekolah minggu ya. Kakak abang ke depan yuk. Awas di belakangmu Bang Aldo. Sudah? Yuk, kita lihat ke kamera yang di depan yuk. 1, 2, kenapa? Ayo. Oh, yang di depan dulu, yang ibu-ibu dulu katanya, baru Bang Marcel. Ayo, kita lihat kamera yang merah dulu, handphone yang merah. Sudah? Sekarang lihat Bang Marcel. 1, 2, 3. Kasih cinta buat Bang Marcel, buat teman-teman semua. Oke, sekarang kelas besar. Kecil duduk dulu, nggak boleh ada yang keluar. Nggak boleh ada yang keluar ya. Belum dikasih kantong. Belum dikasih kantong, nggak boleh keluar. Nanti sayang. Kelas besar ke depan, kelas besar dengar nggak? Kelas besar. Kelas besar. Ayo kelas besar mana nih? Biar dimulai. Kelas besar. Yang merasa kelas besar. Ayo. Boleh jongkok di bawah ya kelas kecil. Ini enggak? Kalian di bawah deh, ketutupan kita. Setengah jongkok boleh. Ayo. Ya, ayo biar dapat semua. Ayo, setengah jongkok kakaknya. Soalnya kalian jangkung-jangkung banget. Kalau ada yang masih di luar nanti nggak boleh ada yang duluan ngambil telur, nanti batal. Nanti nggak dihitung telurnya. Di dalam semua kelas kecil. Alpino rapat lagi ke sebelahnya, Bang. Ya, oke. 1, 2, 3. Sesamanya. Oke. Kelas besar di sana sebelah kiri. Kelas besar semua sebelah kiri duduknya. Sebelah kiri kalian. Sebelah sana. Enggak, mereka merapat ke tembok. Jangan gabung sama kelas kecil. Guru sekolah minggu mana? Bang Aldo. Bolehlah lepas masker. Foto keluarga dulu, foto keluarga. Foto keluarga yang kalem. Kalem. Bang, setelah foto keluarga seperti biasa ya. 1, 2, 1, 2, 3 ya.
Sebentar. Sekarang miring ke kanan. Ke kanan. Jatuh ke kanan. Kiri, ke kiri. Ke belakang. Oke, terima kasih. Semoga habis ini nggak ada yang encok ya. Kelas kecil akan dibagikan kantong plastik. Duduk dulu yuk, duduk dulu. Kelas kecil ada yang belum di sini nggak? Bang, pelanin dulu dikit bang. Ayo kelas kecil, mau dibagiin kantong plastik dulu baru boleh lari keluar ya. Kenapa kamu Jaden? Duduk deh. Sini sini. Ada yang di luar lagi nggak? Nggak ada ya bang? Oke, boleh dibagi kantongnya. Duduk Dedek. Berapa orang ini? Sarah, ayo duduk Sarah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Yang kecil-kecil jangan ikutan yang masih 2-3 tahun, nanti kalian kelempar. Ini soalnya badannya gede-gede. Pegang stopwatch handphone, Mang Aldo. Boleh keluar dulu. Nggak boleh, tunggu dulu ya. Stopwatchnya udah belum 5 menit? Bang Aldo, belum? Sudah bang? Foto dong, foto dokumentasi di sini kayak Bang Marcel. Nggak boleh dorong-dorongan.